Halo pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Jerry Aurum dalam Klinik Foto. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang basic banget dalam dunia fotografi, yaitu soal lensa. Nah, pembagian lensa itu kalau disederhanakan banget ada 3 jenis, yaitu pertama lensa standar, yang kedua lensa wide angle alias lensa sudut lebar, dan yang ketiga adalah lensa tele. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah lensa standar. Nah, lensa standar seperti ini biasanya kisarannya kira-kira dinamakan di 50 mm. 50 mm itu adalah sudut yang kira-kira menyerupai dengan sudut pandang mata kita sebagai manusia. Jadi ya mirip-mirip dengan bagaimana kita memandang dunia ini. Yang berikutnya adalah lensa wide angle alias lensa sudut lebar. Nah, wide angle ini adalah lensa yang sudut pandangnya itu lebar, jadi luas. Biasanya kita pakai untuk memotret pemandangan ataupun menciptakan efek-efek yang lebih ada distorsinya, dan sering banget digemari oleh para fotografer untuk National Geographic. Nah, lensa-lensa wide angle seperti ini itu biasanya ukurannya itu angkanya kecil-kecil, misalnya 14 mm, 16 mm, ataupun 24 mm. Itu semuanya masuk di dalam wilayahnya lensa sudut lebar. Nah, yang terakhir adalah lensa tele, yaitu lensa panjang yang memang sesuai dengan namanya, memang ukurannya panjang, biasanya berat, harganya juga sedikit memberatkan kantong. Tetapi lensa seperti ini biasanya memang harus dipunyai oleh seorang fotografer, karena lensa tele seperti ini berguna banget untuk memotret model ataupun memotret olahraga ataupun apapun yang sifatnya objeknya itu jauh. Selain ketiga lensa tersebut, ada juga lensa yang memang diciptakan khusus untuk keperluan tertentu. Contohnya saya ambil yang satu ini, namanya lensa makro. Dalam hal ini makronya 100 mm. Lensa seperti ini diciptakan memang untuk memotret benda-benda yang kecil banget, makanya namanya makro. Nah, jadinya kalau ini dipakai, biasanya kita bisa memotret sebuah objek kecil dengan jarak yang sangat dekat, misalnya cuma berjarak 5 cm, dan tetap bisa fokus. Lensa khusus lainnya yang tidak kalah asiknya adalah yang satu ini. Ini adalah lensa TS alias Tilt and Shift. Walaupun rada ribet ini ngejelasin sebenarnya lensa TS ini bagaimana kerjanya, tapi basically bayangkan lensa ini bisa diputar-putar ya, bisa digeser-geser ya, sehingga elemen di dalamnya itu bisa bergerak-gerak. Nah, itu menghasilkan efek yang bisa mengkoreksi perspektif dari sebuah foto. Nah, karena itulah makanya lensa seperti ini paling banyak digunakan untuk pemotretan arsitektur. Lensa lainnya yang gak kalah asiknya adalah yang satu ini, fish eye alias si mata ikan. Kenapa dinamakan mata ikan? Karena memang permukaannya itu cembung banget seperti matanya ikan. Efeknya adalah lensa sudut lebar yang lebar banget. Karena itu lensa seperti ini pemakaiannya juga sedikit terbatas, karena pasti hasilnya akan distorsi banget, tetapi efeknya bakalan cembung seperti mata ikan yang memang banyak dipakai dalam dunia industri kreatif. Ini ada beberapa hal nih dalam dunia perlensaan yang sering banget harus kita ketahui supaya nggak bego-bego banget soal lensa. Yang pertama adalah, marilah bicara mengenai filter. Filter itu bentuknya seperti ini, digunakan di depan lensa pastinya, nggak mungkin di belakang lensa, dan gunanya macam-macam karena filternya juga jenisnya juga macam-macam. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah UV filter yang gunanya untuk menghambat masuknya sinar ultraviolet ke dalam lensa sehingga bias-bias sinar yang tidak diinginkan nggak ikutan masuk, dan juga berfungsi ganda sebagai pelindung sehingga lensa kita itu tidak gampang tergores kalau terkena benda tertentu karena ada si filter. Dan kemudian untuk lensa tele nih biasanya ada yang namanya tripod holder, yaitu sebuah gelang seperti ini bisa diputar-putar, tempat si lensa itu nemplok di atas tripodnya. Selain itu ada fitur-fitur yang canggih kalau di lensa sekarang, misalnya untuk jarak terdekat objek. Dalam hal ini di lensa tele ini ada yang 1,2 meter, ada yang 2,5 meter. Jadi basically jarak terdekat untuk sebuah lensa itu bisa diatur-atur. Yang kemudian ada hampir di semua lensa, yaitu mau autofocus atau mau manual.
karena nggak seluruh pemotretan itu asik memakai autofocus. Biasanya untuk jenis-jenis pemotretan tertentu manual lebih handal. Nah, terus ada yang namanya stabilizer. Stabilizer adalah satu fitur yang diciptakan untuk membuat foto itu jadinya tidak terlalu gampang goyang. Dan itu biasanya berguna banget untuk pemotretan kecepatan tinggi ataupun pemotretan yang objeknya itu jauh-jauh. Stabilizer itu ada dua jenis, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu yang general, artinya kalau kita sedang sedikit goyang ke arah manapun dia akan menstabilisasi. Kalau tipe 2 itu stabilisasinya hanya untuk satu arah. Jadi misalnya kita lagi motret mobil yang sedang jalan cepat nih, nah yang akan distabilkan hanya gerakan atas bawahnya. Tetapi kalau gerakan ke kirinya itu nggak distabilisasi, sehingga memang dipergunakan khusus untuk memotret mobil yang cepat tadi. Oke pecinta fotografi, sebagai kesimpulannya nih, semua lensa-lensa ini sebenarnya sangat tergantung dengan bagaimana cara kita memotret, karena style setiap orang itu berbeda dan tentu saja juga tergantung kepada kebutuhannya. Karena memang itu nggak ada yang sama antara satu fotografer dengan fotografer yang lain. Di sini saya hanya memberikan pengetahuan dasarnya aja sebagai pertimbangan pada saat kita mau membeli lensa-lensa tersebut. Ada fotografer wedding yang terkenal dengan foto-fotonya yang memakai lensa tele, menangkap momen-momen yang sangat presisi yang jarang bisa dicapai oleh fotografer lain. Tapi sebaliknya ada juga misalnya fotografer olahraga yang terkenal dengan foto-fotonya dengan lensa lebarnya, bukan dengan lensa telenya sebagaimana fotografer olahraga lainnya. Jadi ya itu kembali ke stylenya kita masing-masing. Oke, klinik foto di sini undur diri dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti klinik foto berikutnya. Vitamin untuk dunia fotografi Anda.